Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Akuntansi Keperlakuan. Saya Amir Yunus dari Akuntansi kelas B. Saya Inul Hemeto dari Akuntansi B. Saya Firna Banu dari Akuntansi B. Saya Desi Setiawati dari kelas Akuntansi A. Saya Jody Vivren Kilahema dari kelas Akuntansi A. Materi kami yaitu aspek keperlakuan pada penganggaran modal. Berikut penjelasan dari materi kami. Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang aspek keperlakuan pada penganggaran modal, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa definisi dari penganggaran modal. Manajer keuangan dan akuntan manajemen terlibat secara mendalam terhadap penyusunan anggaran operasional dalam pengembangan anggaran dan pelaporan kinerja. Manajer keuangan dan akuntan manajemen juga terlibat dalam proses penyusunan jenis anggaran lain, yaitu anggaran modal. Oleh karena keterlibatan ini, maka penting untuk menyadari berbagai faktor keperilakuan yang sangat mempengaruhi proses penganggaran modal. Jadi, penganggaran modal dapat didefinisikan sebagai proses pengalokasian dana untuk proyek atau pembelian jangka panjang. Penyusunan anggaran modal dibuat ketika kebutuhan untuk itu muncul dan melibatkan sejumlah uang yang relatif besar, komitmen dana jangka panjang, dan ketidakpastian yang disebabkan oleh panjangnya waktu yang digunakan dan kesulitan dalam mengestimasi variabel pengambilan keputusan atau jumlah arus kas, penentuan waktu, dan seterusnya. Berbagai keputusan penganggaran modal ditinjau dari aspek penghematan biaya dan peningkatan pendapatan. Usulan investasi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu penggantian, perluasan, dan pertumbuhan. Nah, sebenarnya apa sih penggantian, perluasan, dan pertumbuhan itu? Jadi, penggantian yaitu usulan investasi untuk mengganti aset yang sudah hangus agar efisiensi produk tetap dapat dipertahankan. Misalnya, mesin lama diganti dengan mesin baru yang lebih efisien. Kemudian perluasan, yaitu usulan investasi yang dimaksud untuk menambah kepastian produksi dari lini produk yang telah ada. Misalnya, menambah jumlah mesin baru yang tipenya sama dengan mesin yang telah dipakai. Kemudian pertumbuhan itu sendiri yaitu usulan investasi untuk mengembangkan lini produk baru yang berbeda dengan lini produk yang sudah ada. Misalnya, awalnya suatu perusahaan bergerak dalam bidang produksi, kemudian melakukan investasi baru di bidang restoran. Proses penganggaran modal oleh Bauer. Bauer pada tahun 1970 telah mengembangkan banyak kerangka dalam proses penganggaran modal. Model kerangka yang disusun didasarkan pada 4 studi kasus secara luas yang menggambarkan cara di mana perusahaan besar menggunakan dana modal untuk memperoleh aset fisik. Bauer membedakan antara proses perencanaan bisnis dan investasi. Proses investasi ini yaitu di mana perusahaan membuat keputusan diskret untuk menginvestasikan sumber daya guna mencapai tujuan strategis. Nah, untuk itu diperlukan tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan investasi. Ada 3 hal yang perlu dikembangkan dalam tahap ini, yaitu tingkat timbal hasil yang diharapkan, tingkat resiko, dan ketersediaan jumlah dana yang diinvestasikan. Kemudian yang kedua, melakukan analisis investor, melakukan analisis terhadap efek atau sekelompok efek. Salah satu tujuan penilaian ini adalah untuk mengidentifikasi efek yang salah menentukan harga, apakah harga terlalu tinggi atau terlalu rendah. Yang ketiga yaitu melakukan pembentukan portofolio. Dalam tahap ini dilakukan identifikasi terhadap efek mana yang akan dipilih dan beberapa porsi dana yang diinvestasikan pada masing-masing efek tersebut. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, melakukan evaluasi kinerja portofolio. Dalam tahap ini dilakukan evaluasi kinerja portofolio yang telah dibentuk, baik terhadap tingkat laba yang diharapkan maupun terhadap resiko yang ditanggung sebagai tolak ukur. Pendekatan umum terhadap proses pengangguran modal. Tahap pertama dalam proses investasi sebagian besar buku
referensi menyebutkan bahwa pembentukan strategi dan tujuan investasi keuangan jangka panjang dijadikan sebagai paduan yang harus melayani keputusan. Tahap kedua adalah tujuan harus konsisten dengan keunggulan kompetitif perusahaan dan tipe investasi yang ditargetkan. Dengan demikian, tahap akan dibandingkan dengan proses bisnis perencanaan yang dijelaskan dan tahap akhir dalam proses pengangguran modal termasuk pengadilan dan waktu pengeluaran mengenai proyek investasi yang dilakukan setelah proses audit bisa sangat membantu para pengambil keputusan dalam memahami dan mengendalikan proses pengambilan audit yang sistematis dapat memberikan informasi yang berguna untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan masa depan dan dengan mengidentifikasi masalah dalam mengidentifikasi dan mengukur proyek investasi. Teori kontingensi dalam konteks penganggaran modal. Pendekatan teori kontingensi mengidentifikasi bentuk-bentuk optimal pengendalian organisasi dalam kondisi operasi yang berbeda dan mencoba untuk menjelaskan bagaimana prosedur operasi pengendalian organisasi tersebut. Teori kontingensi sebagaimana telah dibahas dalam konteks penganggaran modal yang berkaitan dengan desain proses penganggaran modal Bower 1970. Penganggaran modal berfokus pada 3 aspek konteks perusahaan yang diasumsikan berhubungan dengan desain dan operasi dari sistem penganggaran modal perusahaan, yaitu aspek pertama adalah karakteristik organisasi perusahaan, desentralisasi dan strategi pengendalian yang lebih berorientasi administratif melibatkan tingkat yang lebih tinggi, dan dari standarisasi karakteristik perusahaan besar. Aspek kedua adalah ketidakpastian lingkungan. Semakin bervariabel dan konteks operasi tak terduga adalah kurang tepat dan sangat birokrasi. Struktur penganggaran modal menjadi lebih mekanistik. Kemudian aspek yang ketiga, ini menyangkut karakteristik perilaku seperti gaya manajemen, tingkat profesionalisme, dan sejarah organisasi. Pertimbangan proses penganggaran modal dalam penelitian sebelumnya. Para ilmuwan berpendapat bahwa keputusan penganggaran modal harus diartikan sebagai sistem komponen yang saling berkaitan. Tingkat kecanggihan sistem penganggaran modal ditentukan oleh keberadaan 9 komponen berikut, yaitu 1. Penyusunan anggaran modal jangka panjang, 2. Pencairan sistematis alternatif untuk proyek besar, 3. Adanya screening dan telaba, dan 4. Teknik evaluasi proyek, 5. Penggunaan teknik ilmu manajemen, 6. Analisis risiko, 7. Pekerjaan penuh waktu staf penganggaran modal, 8. Pengendalian pengeluaran, dan terakhir yaitu pasca audit. Aspek keperilakuan dari penganggaran modal. Prosedur penganggaran modal sebagai alat untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham dibangun atas asumsi pengambilan keputusan rasional. Adapun faktor-faktor penting keperilakuan dari penyusunan penganggaran modal-modal yakni antara lain: yang pertama, masalah dalam mengidentifikasi proyek potensial. Sebagaimana dapat dilihat, orang-orang yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran harus memiliki kemampuan kreatif untuk mencari dan meneliti sejumlah proyek modal potensial yang tersedia bagi organisasi. Yang kedua, masalah prediksi yang disebabkan oleh perilaku manusia. Perubahan keberhasilan dari suatu proyek sejalan dengan waktu seharusnya dipertimbangkan dalam memprediksikan data untuk pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan peningkatan kinerja dari karyawan yang terlibat dalam proyek tersebut. Yang ketiga, masalah manajer dan ukuran kinerja jangka pendek. Modal akan terbuang percuma jika manajer baru secara periodik membuang proyek dari manajer sebelumnya dan memulai proyek baru hanya untuk diikuti oleh manajer baru lainnya yang meneruskan siklus tersebut. Yang keempat, perilaku mencari risiko dan menghindari risiko. Beberapa orang tampaknya memiliki pengambilan keputusan yang berisiko dan berada dalam situasi yang berisiko, sementara yang lain mencoba untuk menghindari hal-hal tersebut. Yang kelima, membagi kemiskinan.
Fenomena membagi kemiskinan seringkali memiliki dampak penting dalam proses penyusunan anggaran modal. Hal ini terjadi ketika tersedia lebih banyak proyek anggaran modal yang potensial lebih menguntungkan dibandingkan dengan data yang tersedia untuk mendanainya. Suatu kondisi yang disebut dengan rasionalisasi. Saran-saran perbaikan pada penganggaran modal. Apa sih yang dapat dilakukan untuk mengurangi pengaruh yang merugikan dari faktor-faktor keperilakuan manusia terhadap proses penyusunan anggaran modal? Yang pertama adalah hal penting bahwa mereka yang terlibat dalam penyusunan anggaran modal menyadari faktor-faktor keperilakuan yang melekat pada proses tersebut. Kemungkinan faktor-faktor ini seharusnya tidak diperbolehkan untuk mengamburkan data keputusan yang relevan dan bersifat lebih rasional. Sementara tidak mungkin untuk sama sekali menghilangkan faktor-faktor manusia. Suatu pendekatan yang berhasil akan menekankan pada kesadaran dan fakta tersebut dan usaha untuk mengendalikan dampaknya yang disfungsional. Lebih lanjut, disarankan agar implementasi pasca audit dilakukan pada proyek-proyek anggaran modal. Dengan melakukan hal itu, seseorang dapat mengamati bukan hanya kesesuaian dari suatu model pengambilan keputusan atau timbal hasil, nilai sekarang neto, dan seterusnya, dan akurasi dari estimasi data yang digunakan, melainkan juga usaha untuk mengidentifikasi berbagai faktor keperilakuan yang mempengaruhi seleksi dan proses manajemen proyek di perusahaan. Di sini seseorang dapat mencoba untuk menentukan faktor perilaku manakah yang dapat menghambat keputusan yang tepat dan implementasi berikutnya. Ketika hal ini dilakukan, seseorang mengambil keputusan mengenai anggaran modal dapat mengambil langkah-langkah untuk memperhitungkan faktor-faktor dalam seleksi dan implementasi. Dalam mengembangkan kesadaran akan faktor-faktor yang menghambat, manajemen sebaiknya membiasakan diri untuk menentukan kasus ritualisme dalam proses penyusunan anggaran dan mencatat apakah tingkat penghindaran risiko atau tingkat pencarian risiko dari manajer individual adalah konsisten dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Adapun kesimpulan dari materi tersebut yang dapat kita ambil adalah keputusan dalam proses penyusunan anggaran modal seringkali mencerminkan faktor-faktor keperilakuan dari pihak pengambilan keputusan tersebut. Walaupun hal ini mengandung risiko yang relatif tinggi, tetapi hal ini masih belum memperoleh perhatian yang serius dari ahli penganggaran. Kondisi ini tanpa jelas dalam proses penyusunan anggaran untuk proyek. Penyusunan anggaran modal atas proyek dapat dilakukan berdasarkan pada apa yang dipahami dan diminati oleh penyusun. Selain itu, pengajuan usulan anggaran modal tersebut juga sebaliknya mempertimbangkan pihak-pihak yang memberikan persetujuan. Jika kondisi yang muncul demikian ini, maka pengambilan keputusan mengenai anggaran modal secara rasional melalui pendekatan matematis dan pendekatan ilmiah lainnya dapat dikesampingkan karena hampir tidak memiliki kontribusi. Oleh karena itu, semua fakta keperilakuan dari pihak penyusun anggaran modal beserta pihak yang menyetujui usulan anggaran tersebut perlu diidentifikasi sedini mungkin sebelum anggaran tersebut diimplementasikan. Demikian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.